Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, tuntun dan berkati kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya firman Tuhan ini bukan ajakan, tetapi perintah. Setiap orang diperintahkan untuk bersukacita, sehingga kata bersukacita muncul sebanyak 2 kali. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetapi sukacita yang disampaikan dalam firman Tuhan ini tidak sama dengan sukacita yang sedang dicari oleh manusia, karena kata sukacita diikuti di dalam Tuhan. Berarti sukacita bukan karena keinginan, tetapi sukacita di dalam Tuhan. Berbicara tentang kebahagiaan atau sukacita, terkadang manusia memiliki standar. Aku akan bersukacita jika aku mendapatkan itu. Aku akan bersukacita jika aku memiliki apa yang kuinginkan. Ada 2 kemungkinan. Sukacita kita itu akan selalu berubah. Ketika kita mendapatkan satu hal, maka kita akan bersukacita. Begitu cepatnya sukacita datang ketika kita memperoleh yang kita inginkan, begitu cepatnya juga sukacita itu akan pergi. Karena apa yang kita inginkan ternyata berkembang. Besok kita akan menginginkan hal yang jauh lebih besar lagi. Keinginan kita juga akan selalu berkembang, karena itulah sifat manusia. Keinginan selalu berubah, maka sukacita kita akan berubah juga. Begitu cepatnya dia datang, begitu cepatnya juga sukacita itu akan pergi. Sukacita akan diganti dengan dukacita. Yang kedua, jangan-jangan itu bukan sukacita yang sedang kita cari, tetapi itu adalah sebuah kerakusan atau kepuasan diri. Sehingga yang kita cari bukan hal yang terbaik sebenarnya, tetapi apa yang membuat kita merasa puas, merasa senang. Tetapi sukacita seperti ini adalah sukacita dengan kepalsuan. Sukacita yang hanya sebentar saja. Memang betul, itu bisa kita rasakan, kita berbahagia. Namun untuk apa kita memiliki sukacita yang hanya sementara? Firman Tuhan berbicara tentang sukacita yang kekal. Sukacita yang tidak hanya semalam, hanya mengontrak 1 bulan, tetapi sukacita yang kekal. Dan ternyata sukacita ini pun tidak dikejar. Sukacita itu akan datang sendiri. Alasannya adalah sukacita itu terjadi karena Tuhan memperhatikan kita. Karena kita adalah orang benar. Seseorang yang mungkin kehilangan hartanya, dia tidak akan sedih. Karena dia masih memiliki sumber harta tersebut.
ketika Jepang itu kalah karena bom atom atau Hiroshima Nagasaki, mereka cepat berkembang karena sumber pengetahuan mereka tidak hilang. Yang hilang hanyalah tanah, bangunan. Ketika sesuatu hilang dari diri kita, maka seharusnya itu tidak menghilangkan sukacita. Karena sumber sukacita itu tidak hilang, yaitu kasih Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku memberikan perhatianku kepadamu, aku akan selalu mendengarkan doamu. Itulah sukacita terbesar kepada kita. Ketika Tuhan berkata, engkau adalah orang benar, aku mengasihimu, itu adalah sukacita terbesar bagi kita. Oleh karena itulah Stefanus ketika dia menghadapi penghakiman oleh orang-orang yang membenci pengajarannya, dia tidak takut, dia tidak menangis, tetapi dia tersenyum. Bahkan dia melihat Tuhannya, dia melihat juru selamatnya, dia tersenyum. Karena apa? Bukan karena kematian itu, bukan karena ancaman itu akan menghilangkan nyawanya, bukan. Dia tidak memikirkan itu, tetapi yang dipikirkan adalah ada Tuhan yang menantiku. Ada Tuhan yang melihat aku dari kerajaannya. Itulah yang membuat aku bersukacita. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kedua sukacita ini ditawarkan kepada kita. Sukacita mana yang akan kita ambil? Dan tentu firman Tuhan mengajak kita, milikilah sukacita yang benar. Sukacita karena kita adalah orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang selalu didengarkan dan diperhatikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita tetap terjaga sebagai orang benar, dan percayalah sukacita itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk berkat dan penyertaan Tuhan melalui firman yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami memiliki sukacita yang benar. Sukacita karena Tuhan memperhatikan dan mendengarkan doa dan seruan kami. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami menjauhkan diri dari sukacita sementara, sukacita duniawi. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.